Selamat datang kembali di podcast Kolam Suara edisi spesial Ramadan. Sobat Cebur gimana nih kabarnya nih? Sehat ya? Alhamdulillah. Kok gue nanya kabar terus ya hampir tiap hari ya. Tapi itulah ya, kesehatan gak ada yang bisa prediksi gitu. Bisa jadi hari kemarin sehat, hari ini kepala anda bisulan. Di jidat kan bisa jadi ya. Jadi seperti biasa gue nih nemenin kalian semua di ngabuburit untuk apa ya, daripada ngabuburit kalian bingung ya nggak kemana-mana gitu kan, bukan karena covid tapi karena nggak punya duit. Jadi gak apa-apa didengerin podcast gue aja yang bakal membahas hal-hal seru juga. Dan ya untuk hari kelima ini gue lihat-lihat ya di salat tarawih orang-orangnya udah mulai sepi. Yang awalnya 10 shaf gitu kan ya, yang cowoknya, tapi tiba-tiba sekarang cuma 3 shaf. Waduh. Apalagi nanti udah di akhir deh, cuma 1 shaf doang. Enggak, kalau di akhir ramai, nanti di pertengahan deh baru deh. Baru tuh sepinya seperti kuburan. Ya kayak memang begitu ya, udah umumnya lah setiap Ramadan awal-awal tuh rame banget sampai berdesak-desakan, berduyun-duyun. Tapi setelah seminggu, bahkan ini baru 5 hari udah mulai berkurang. Kayaknya mungkin ngap kali ya, habis makan banyak, habis balas dendam, makan 1 loyang gorengan bisa jadi. Terus kalau pas tarawih susah gitu untuk ruku, untuk sujudnya, jadi malah tidur. Cuman beda kalau perempuan. Kalau yang cewek-cewek itu entah kenapa lebih rajin ya, atau emang momen setahun sekali kali ya. Jadi nggak mau disia-siain lah selama sebulan full rajin. Bahkan kadang mulainya jam 7:30 tuh mereka datang jam 7 udah mulai ramai tuh buat yang perempuan. Kecuali bocil, jelas lah bocil tuh bukan karena sholat, karena main dong. Jadi ya udahlah, yang penting rame kelihatannya itu udah cukup bagus lah. Nah, jadi kalian meskipun apa ya, makan kenyang atau segala macamnya, diusahain untuk sholat tarawih aja ya. Siapa tahu umur gak ada yang tahu gitu kan, bisa jadi tahun depan kita nggak bisa ikut puasa kan, serem ya. Tapi emang bener kan, kita nggak tahu puasa atau Ramadan kita yang terakhir itu kapan. Jadi maksimalkan momen-momen spesial kita di bulan suci Ramadan, karena memang bulan ini bulan-bulan yang paling ditunggu, bulan-bulan yang pahalanya lebih gede. Kayaknya mungkin worth it kali ya, karena meskipun kita capek, kekenyangan, tapi pahalanya berlipat ganda juga kalau kita benar-benar melaksanain dengan penuh antusias gitu ya, tanpa harus ditinggalkan. Langsung aja seperti biasa kita membacakan tweet-tweet lucu dari netizen yang sangat budiman sekali ini. Yang pertama dari Twitter ya, Yoyo @gorio. Waduh, aneh banget namanya. Ini sahur apa ikutan MasterChef sih? Sekampung apa ini? Sorry. Ini sahur apa ikutan MasterChef sih? Sekampung baru aja makan, udah diteriakin waktu sahur 14 menit lagi. Waduh. Ini biasanya yang ngomong Chef Juna ya. Cuman ini yang diomongin sekampung sambil bawain kentongan. Sambil diomongin di toa gitu kan. Atau yang lagi gerebek sahur on the road tuh biasanya tuh pakai kentongan segala macem ya. Tapi kan nggak mengintimidasi ya. Cuman mungkin beberapa kampung mengintimidasi. Sahur 14 menit lagi menuju imsak sahur. Udah kayak dimarahin orang tuanya ya. Kayak kita malas banget ya sih kalau di sahur tapi kayak diintimidasi gitu. Dan ya mungkin salah satu biar kita cepat bangun harus gitu dulu. Kalau enggak kita nggak bakal sahur, terus nyalahin orang-orang gitu, nyalahin keluarga kenapa nggak dibangunin padahal sudah diteriakin kayak gitu ya. Harus sadar diri Anda. Lanjut. Ini dari apa ini, mungkin ada pantun nih, sebenarnya norak banget, cuma ya udah gue bacain aja deh. Buah duku buah semangka, makanya daging semur. Untuk kamu yang di sana, selamat makan sahur. Padahal dia tidak punya doi sebenarnya, tidak punya pacar. Orang-orang yang bikin status kayak gitu sebenarnya orang sendirian, orang-orang yang apa ya, kurang perhatian. Makanya dia bikin kayak gitu seolah-olah berimajinasi dia punya pasangan, padahal jomblo. Fisabilillah.
Fisabilillah bagus ya. Kalau Jombo akut kodratnya Jombo ya gimana. Lanjut dari Oka Dara Prayoga. Ini juga sering nih orang bikin status juga yang kemarin. Ketika udah deket waktu buka, taunya deket doang kagak jadian. Anjir, kenapa Oka Anda nih sangat-sangat sad boy sekali ya. Selalu apapun momennya dijadikan untuk bersedih-sedih ria. Tapi gue lebih suka yang kayak gini daripada yang tadi ya, Nora ya. Lebih baik dia sad boy tapi diluapkan dengan status-status yang lucu banget. Ketika udah deket waktu buka, taunya deket doang kagak jadian. Sambil nyinggung dong itu. Bagus banget. Di sini juga gue tadi screenshot nih. Ini lucu banget nih, ada juga. Ini percakapan yang dari TikTok gue. Dari TikTok juga hasil dari Twitter gitu ya. Dari Dimas Diti. Ini percakapan pasangan nih cewek-cewek ya. Kata ceweknya, sayang aku udah lapar banget. Cowoknya bilang, tahan ya sayang, bentar lagi maghrib nih. Kata ceweknya, kamu tega? Cowoknya langsung, iya aku aja nih ya sekarang ya. Kamu buka aja biar nanti aku yang dicambuk. Bucin dunia akhirat ya Allah. Maksudnya dicambuk tuh kena dosa gitu ya, dicambuk malaikat tuh, biar ya udah gua aja yang dicambuk, gua aja yang disiksa sama malaikat, nggak apa-apa, yang penting kamu seneng, yang penting kamu kenyang. Aduh, bucin boleh sih, cuma itu berlebihan banget. Masa tiba-tiba masih siang bolong dia azan maghrib supaya si ceweknya buka. Parah. Semoga Sobat Cembur jangan kayak gitu banget ya. Alay boleh, cuman tapi ini kreatif, gue yakin ini fiktif sih, ini bohong sih. Cuma kalau ada yang beneran ada yang kayak gini, luar biasa sekali. Cinta mati, bener-bener sampai dibawa mati tuh cintanya, gila. Lanjut ya, pembahasan kita. Enggak, ini udah 3 kan ya, jadi udah cukup lah. Kita simpan untuk season atau episode selanjutnya di kemudian hari. Nah, pembahasan kita sore kali ini untuk menemani ngabuburit kalian, gue akan menyampaikan beberapa fakta unik, hal-hal unik gitu yang menarik di setiap bulan suci Ramadan. Selalu ketika buka puasa, makanan yang langsung yang paling bersaing gitu kan ya, di posisi atas menu-menu orang yang berpuasa, yang pertama itu adalah es buah dan gorengan. Hal uniknya, meskipun minyak goreng sekarang naik berkali-kali lipat bahkan langka, tapi nyatanya setiap acara buka gorengan itu nomor 1. Itu tahu goreng, pisang goreng ataupun bakwan, itu tuh udah posisi nomor 1 dah. Mengalahkan es buah bahkan. Karena gini, es buah tuh harganya 10.000 sampai 12.000 ya, mahal gitu. Kalau gorengan kan paling 1.000. Ya, jadi kelihatan lebih banyak lah. Orang kadang kalau misalkan buka puasa di masjid ya, biasanya tuh bawa bekal gitu istilahnya ya, untuk dimakan bareng-bareng. Rata-rata nih yang gue lihat nih untuk tahun ini, rata-rata gorengan semua yang dibawa. Jarang es buah. Kecuali emang bikin di rumah ya. Kalau biasanya beli itu buat sendiri deh. Nggak mungkin dibawain ke masjid, jarang banget orang kayak gitu. Paling ya kolak. Itu pun ya kolaknya rasanya manisnya banget tentu, bikin orang gulanya naik. Tapi tetap karena gorengan itu nomor utama ya, dan sambelnya ya udah, gorengan tetap nomor 1, number 1. Meskipun minyak naik, mau kayak gimana pun harganya tetap dibeli. Wah, itu keberkahan tuh. Keberkahan di bulan Ramadan. Mungkin ini ditambahkan rezekinya ke Allah. Anjir, lo mau gimana harganya nih? Mau 1 juta deh, ayo. Gorengan tetap ada. Gorengan tetap yang pertama yang mengisi list menu buka ketika bulan puasa. Asli loh, silakan kalian cek dimanapun, gorengan selalu ada. Berapapun harga minyak pasti orang-orang beli, karena ya udah ya, nggak tahu kenapa punya daya magis tuh si gorengan tuh. Itu fakta unik ya, gorengan dan es buah itu selalu menjadi daftar utama. Es buahnya macam-macam ya, kayak timun suri. Jadi tiba-tiba orang banyak jualan timun suri di jalan, jualan kolang-kaling. Tapi itu pemandangan yang bisa dibilang ketika bulan puasa doang. Dan itu pemandangan yang wajib kita lihat
kalau di bulan Ramadan. Rasanya kalau nggak ada orang yang jual timun suri, nggak ada orang yang jual roti tawar gitu, ataupun kolang-kaling, itu cukup aneh sih ya. cukup aneh. Makanya kalau bulan Ramadan tuh gue sering lewat kalau ada yang jualan kayak gitu tuh, oh ini bulan Ramadan, vibe-nya kerasa tuh Ramadan banget. Iya. Dilanjutkan, iya jelas ini fakta yang paling jelasnya adalah ketika bulan Ramadan itu setiap pahala dilipat ganda. Bulan-bulan kita mengeruk pahala sebanyaknya. Ini seharusnya nih. Satu sisi kita tuh kadang lemes berpuasa. Oke lah dapat pahala puasanya, tapi sayang banget gitu kan kalau kita nggak dapet yang sunah-sunahnya. Kayak misalkan yang dulu jarang sholat badiah ataupun qobliyah ketika sholat wajib, ya dipaksa-paksain kadang sholat qobliyah dan badiah karena mengharapkan pahala yang berlipat ganda itu. Apa lagi yang sunah-sunahnya, semisal itikaf di masjid, baca sholawat gitu kan, ngaji, tadarus rajin gitu untuk menuju sahur gitu kan, karena ya inilah momen-momen berpahala banget. Kalau kalian perhatiin ya, di setiap masjid ataupun musola sekarang semua sholat duhur, sholat asar, bahkan sholat subuh itu orang yang bertambah banyak. Pertama, mungkin karena ya stigma bahwa pahalanya berlipat ganda itu udah jelas. Yang kedua, kenapa sholat subuh? Karena nanggung gitu kalau mau tidur lagi. Sahur biasa jam 4, jam tengah 5 udah azan. Ya udahlah sekalian, habis itu tidur lagi sampai asyar. Percuma dong kalau kayak gitu ya. Cuma sekali. Jadi ya kayak gitu, mau sholat apalagi ya sholat isya kan menuju taraweh pasti banyak hampir itu sih ya hikmah yang bisa kita ambil ya. Jadi yang dulunya kalau isya tuh nanggung ya, habis sholat maghrib bisa entah kemana main, nonton segala macem. Kadang sholatnya malam banget, kadang bablas langsung tidur. Cuman kalau lagi bulan Ramadan kali ini ya cukup dirajinkan, karena itulah ya salah satu embel-embel pahala berlipat ganda. Dan tidak apa-apa meskipun itu kalau dari segi keimanan, berarti lo mau ibadah karena pengen pahalanya doang. Kadang-kadang filsafat kayak gitu. Ya kalau anak filsafat kan ngomong, harusnya kita tuh beribadah ya karena kita cinta aja ke Allah, karena Allah aja udah. Kita mau dapat pahala atau enggak ya udah itu mah belakangan. Tapi karena kita hamba-hamba yang kadang naik turun keimanannya, dan gak apa-apa juga karena pengen mendapat pahala, pengen masuk surga, wajar karena kita manusia biasa. Lanjut, di bulan Ramadan biasanya hal-hal unik. Ya banyak menjual petasan. Satu sisi petasan tuh bahaya ya, tapi satu sisi lain kalau kita nggak ada suara petasan di bulan Ramadan cukup aneh juga ya menurut gua. Bocil-bocil nggak main petasan agak aneh sih dulu. Soalnya gua dari kecil petasan itu hal yang wajib gitu. Harus ada kayak timun suri kalau buka puasa, dan Ramadan momen-momennya harus ada yang beli petasan, harus ada suara petasan gitu. Itu menurut gua. Soalnya petasan ya gak usah yang berbahaya banget lah ya, cuma petasan korek, neon gitu kan, ataupun kupu-kupu, gangsing yang kayak gitu aja lah ya. Nggak harus kayak tahun baru, nggak harus kayak gitu juga. Cuman momen-momen itu kayak serasa harus wajib aja ada di Ramadan. Karena di daerah kayak gua kayak gitu, nggak tahu ya di dunia, di berbagai negara itu beda-beda pasti. Ya masih banyak kalau unik lainnya gitu, kayak momen ngabuburit gitu kan. Meskipun jalan sore pada umumnya banyak ya, cuman ketika momen yang ngabuburit itu sekaligus jadi ajang untuk apa ya, untuk senang banget, ada hal yang ditunggu gitu. Kalau jalan sore mah ya udah karena rutinitas aja. Cuma kalau ngabuburit tuh kayak ada harapan yang ditunggu supaya nggak kerasa lapar hausnya gitu kan. Makanya ada yang ngabuburit itu cuma sekedar nonton film gitu kan sama teman-teman, sama keluarga, atau bahkan keluar cari angin segar, cari pemandangan yang bagus gitu. Entah kayak abis ini beberapa jam, beberapa menit gitu kan untuk menuju kemenangan berbuka puasa gitu kan. Iya itu seru sih. Kadang orang yang jarang jalan santai pun sore-sore ketika ngabuburit jalan santai, ini tambah ramai lah gitu ya. Sebenarnya namanya sahur on the road. Nah, tidak ada di bulan-bulan lain orang-orang jam 3 atau jam 4
teriak-teriak membangunkan untuk makan. Hanya di bulan Ramadan. Padahal ya mungkin ada alarm ya. Cuman itulah ya, momen-momen yang dalam tanda kutip diperbolehkan berisik. Karena emang tujuannya baik. Ini masih banyak yang pro kontra ya. Kayak ngapain sih pakai misalkan ada alarm tadi itu. Cuman ya karena ini tradisi, ini bukan karena menurut agama loh ya. Ini karena tradisi yang menurut gua selagi baik harus dipertahankan. Karena hype Ramadan tadi itu salah satunya ya sahur on the road ini, bangunin orang sahur dengan tentu ya dengan cara yang baik, tetap mengedepankan sopan dan santun. Gak harus teriak-teriak di depan rumah pintunya banget tuh. Gue lihat di TikTok ada yang kebangetan kayak di depan pintunya banget. Enggak, cukup di jalannya aja gitu kan. Cukup di jalan komplek atau jalan perkampungan aja. Bawa beduk, bawa kentongan, teriak shower, artinya mandi. Iya, sahur artinya yo sahur yo barengan gitu kan. Buka bangun lu sahur biar nggak lapar besoknya gitu kan. Ya kurang lebih kayak gitu ya. Jadi supaya meramaikan ya, intinya sih itu ya, antusias orang berpuasa membangunkan sahur. Biasanya anak-anak yang suka begadang nih, begadang tuh kan, atau tidur habis isya bangun jam 1, yang ngaji-ngaji, yang lagi ronda-ronda main gaple atau mau langsung main game, nanti udah jam 3, jam 4 atau jam 4 bangunin orang-orang sahur. Kayak gitu. Terus adanya buka bersama tentunya ada di bulan Ramadan doang. Padahal masih bisa aja yuk makan bareng, ngajak yang lain. Tapi entah kenapa momen bukber ini itu momen yang spesial gitu. Kayak satu sisi kita ngerasa bener-bener lapar semua gitu, aus semua. Meskipun belum tentu ya ketika bukber pada puasa. Teman gue tuh kayak antusias, ayo bukber, ini cowok ya, ayo bukber, jadi ketua panitia mengumpulkan, tapi di hari H dianya tidak berpuasa, entah gimana tuh ya, ngomongnya menyatukan silaturahim kepada teman-teman semua supaya saling akrab lagi. Cuma di momen puasa, di momen Ramadan malah dianya tidak berpuasa. Ya udah, berarti dia dapat pahala untuk menyatukan silaturahmi saja, mungkin kayak gitu ya. Iya gitu ya, momen bukber tuh kayak momen spesial banget ya, setahun sekali namanya bukber. Padahal bulan-bulan selanjutnya juga ya udah makan bersama malam-malam gitu kan bisa aja. Cuma tadi itu ya, ada nilai hal yang tidak bisa dijelaskan gitu. Kebersamaan momennya itu sih ya. Ayo bukber, doa bareng gitu kan. Melepas dahaga bareng, kayaknya di situ sih nilai-nilai yang tidak bisa disamai di hari-hari atau di bulan-bulan lainnya kan. Terus apa lagi, belanja baju lebaran. Nah nanti nih di akhir nih, iya nih kayak ya, padahal mah kalau mau beli mah beli di hari-hari lain, belum lain juga bisa. Lagi-lagi beda lagi, beli baju ketika bulan Ramadan, ketika hari lebaran. Itu spesial banget, terutama buat anak-anak kecil ya, anak-anak bocil tuh kayak bahagia banget. Padahal bisa jadi ya, baju yang bulan-bulan kemarin tuh belinya lebih mahal, lebih bagus, tapi ketika beli di bulan Ramadan menuju untuk lebaran ya, itu tuh terasa spesial banget tau. Kayak salah satunya mungkin kita nggak mungkin beli baju barengan gitu ya sekeluarga, kecuali ada momen tertentu, itu pun kayak batik ataupun harus serempak gitu. Ramadan juga di lebaran juga kadang mungkin serempak gitu ya. Cuman biasanya di kampung gua, daerah gua ya beda-beda gitu kan bajunya. Ada yang mungkin sama kapelan, tapi ada juga khusus baju bedanya. Dan lihat tetangga beli baju baru, teman-teman baju baru, itu mungkin ya jadi salah satu hal yang kebanggaan ya biasanya kalau baju lebaran. Meskipun mungkin harganya di bawah yang biasanya dibeli, mungkin sebenarnya lebih mahal, lebih bagus, tapi entah kenapa di bulan lebaran, di hari lebaran itu ngerasa senang banget gitu pakai baju lebaran. Gue termasuk orang yang mungkin udah dewasa ya, masih cukup antusias beli baju, meskipun bukan hal yang utama ya. Kalau ada duitnya pas-pasan kayak gak usah beli baju deh, nanti aja. Tapi kalau ada, gue pasti usahain beli.
entah itu beli koko doang atau beli sarung gitu kan, celana bahan. Ya itu kita selalu antusias. Gua tuh apapun keadaannya insya Allah sih ya, Ramadan, Lebaran, hari kemenangan itu gue selalu antusias, karena ya ngerasa ya ini momen yang spesial gitu, setahun sekali gitu kan, kita untuk ingat gitu bahwa sebagai umat muslim ada hari-hari besar, dan menurut gue yang paling besar adalah ya bulan Ramadan dan bulan Lebaran gitu kan. Nah itulah ya momen-momen spesial atau hal-hal unik di bulan Ramadan versi gua. Kalau ada teman-teman mau nambahin ya silakan. Dan ya itu aja, semoga bisa menemani puasa kalian hari ini menuju hari kelima. Semoga lancar selalu puasanya, dan kami ucapkan kenapa tiba-tiba kami ucap. Semoga lancar selalu puasanya, tidak ada halangan, dan sehat-sehat semuanya ya. See you next time.